seniman. Mas dapil mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas ini respon seniman maksudnya yang mensupport Mas Bade gitu untuk memperjuangkan hak cipta selama ini ketika Suasana di hari tua dari Halo Tribuners, jumpa lagi bareng gue di sini Kusnula Syaifah dan kita masih dalam berita selebritis. Nah, untuk berita selebritis ini akan selalu menyajikan informasi yang teraktual dan menarik nih Tribuners seputar dengan selebritis tanah air. Dan langsung aja kita ke berita selebritis yang pertama. Berita selebritis yang pertama ini datang dari sidang perdana kasus harta Gonogini. Nah, ini antara Gideon Tanker dan Rita Amalia digelar hari ini. Ayah dari Nagita Slavina, Gideon Tanker, menjalani sidang kasus harta Gonogini pada Kamis 22 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini merupakan sidang pertama atas gugatan Gideon Tanker kepada mantan istrinya Rita Amelia. Gideon terlihat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan kuasa hukumnya pada pukul 9:50 pagi. Musisi yang berusia 68 tahun itu mengenakan kemeja berwarna hitam motif dengan rambut gondrongnya yang terurai. Sayangnya Gideon enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media. Dan dari pantauan, sidang belum juga dimulai hingga pukul 11.00. Sidang perdana ini sendiri dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat pihak Rita Amelia sebagai tergugat yang datang ke persidangan. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tanker ini menggugat Rita Amelia atas harta Gonogini selama menikah. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tanker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harus dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Yang keempat, BPN Kelungkung. Yang kelima, Tapangan. Badung. Jadi semua pihak di sini kami menarik dalam berkas gugatan dikarenakan produk BPN yakni sertifikat menyangkut hak kepemilikan sehingga bisa menjadi terang benderang gugatan kami. Ya, puji Tuhan kita berterima kasih kepada negara dalam hal ini BPN Jakarta Selatan yang sudah hadir pada sidang perdana hari ini. Om Gideon, mungkin kalau boleh tahu aset-aset yang bakal nanti dipersidangkan apa aja nih Om? Ya, kalau menyangkut aset itu yang pasti rumah di Cempaka Putih, terus rumahnya di mana? Apartemen, hotel di Bali, Farm Ridge, itu yang kami minta. Karena bagaimanapun juga, menurut informasi dari keterangan klien kami bahwa harta-harta itu didapat saat bersama. Kira-kira kalau dinominalkan ada berapa Bang? Kalau harta-harta itu kurang lebih sekitar 300 miliar ya, kurang lebih 300 miliar. Setelah kami tata ya, setelah kami mencari tahu informasi keberadaan aset, di mana letaknya aset, seperti rumah di Tebet, Apartemennya di daerah mana Bang? ada yang di Kemang, apartemen itu di Jakarta Selatan, di daerah SCBD. Jadi setelah kami total lebih lah dari angka 300. Pertama ucapan kami kan waktu itu 100 miliar ya. Setelah kami telusuri sampai saya ke Bali, lihat semua itu memang seperti informasi-informasi yang kami peroleh sesudah itu, asetnya cukup banyak. Tidak kehadiran Mama Rita dan Bang Ernest sendiri seperti
tentunya teman-teman tadi kan sudah mengetahui bahwa ada surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikembalikan bahwa dengan alasan bahwa orang tersebut yang dipanggil sudah pindah lama. Namun kami berkeyakinan bahwa rumah tersebut adalah rumah hak milik dari Ibu Rita Amalia Beta. Jadi apapun akan dipanggil kembali oleh negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, mungkin tentunya panggilan tersebut punya konsekuensi dari ketidakhadiran. Dan informasi dari Om Gideon sebagai mantan suami pun bahwa itu rumah mereka dan barang-barang pun masih ada semua di situ, banyaknya di sini. Nah, itu yang perlu negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan jurusitanya dapat memanggil kembali Ibu Rita Amalia Beta untuk persidangan tanggal 6 Juli 2023. Alamat itu salah ya Bang ya? Tidak salah, tidak pernah salah. Tidak ada yang menempati atau bagaimana? Ada yang menempati di situ ada. Bang Rita tidak berada di situ lokasi. Ya mungkin lagi pindah atau lagi bepergian ya. Karena sampai hari ini juga kami tidak mendapat konfirmasi. Jadi hari ini sidang ini ditunda Sidang ditunda karena ketidakhadiran. Karena dari BPN Padi juga belum hadir, jadi ditunda. Bang, mungkin waktu pembagian hartanya sendiri Om Gideon, maaf, mungkin waktu saat pisah perjanjian pranikahnya itu seperti apa Om Gideon untuk harta gonogininya sendiri? Apakah ada perjanjian pranikah atau seperti apa Om? Untuk saat menikah itu tidak ada perjanjian apapun, karena saat itu Ibu Rita tidak memiliki apa-apa. Yang punya apa-apa, yang memiliki apa-apa keluarga besar Tengker, anak dari Asmi. Bang, ada indikasi Mama Rita menghindar nggak sih Bang dari persidangan? Kalau indikasi menghindar, saya rasa teman-teman lebih paham lah. Semua berita, pemberitaan di seluruh media kan sudah keluar bahwa akan ada sidang hari ini dan tergugat Rita Amalia Beta, usia 61 tahun. Bang, tapi ada harta bersama nggak Bang dari apartemen, rumah maupun hotel dan lain-lainnya mungkin? Semuanya yang namanya dalam pernikahan tentunya menjadi hak berdua, hak bersama. Tapi hak itu harus dibagi saat orang dua tersebut berubah. Tapi nggak ada perjanjian pranikah ya Bang di atas itu menekankan? Tidak pernah ada. Tapi setelah lama berpisah, kenapa baru sekarang Bang? Menurut keterangan Om Gideon Tengker, bahwa Om Gideon Tengker baru bertemu pengacara. Apa yang mau disampaikan? Di sini saya mau luruskan kepada teman-teman media, mereka tidak pernah bercerai 20 tahun lalu, mereka tidak pernah bercerai 10 tahun yang lalu. Yang pasti mereka itu bercerai 2017. Jadi untuk masalah tahun pernikahan 86, tahun perceraian 2017. Nah, itu Om baru diberitahu tuh antara 2020 tentang perceraian. Dan ini ada konsekuensi. Dan saya sudah terima surat kuasa dari Om Gideon Tengker. Apakah ada bukti-bukti Om mungkin dari surat-surat tersebut? Ada. Boleh dilihatin Om mungkin ke media agar tidak. Ada. Itu sesi berikut. Karena ini masih perdata. Saya jelaskan di sini kepada teman-teman, hari ini masih perdata. Tapi Om Gideon Tengker sudah berikan saya kuasa tanggal 4 Mei untuk urusan yang satu. Bukan ini. Ini sidang tertutup juga? Enggak, terbuka tadi. Seluruh teman-teman bisa masuk di dalam. Ini adalah kabar duka yang datang dari Ibnu Jamil Tribunars yang menghantarkan ayahandanya ke tempat peristirahatan terakhir. Pemakaman ayah Ibnu Jamil di Taman Pemakaman Umum Kober Petukangan pada saat Pasengguran Jakarta Selatan pada Kamis 22 Juni 2023. Prosesi pemakaman Syarifuddin ayahanda dari Ibnu Jamil ini dimulai dengan iring-iringan mobil dan ambulans yang menghantarkan keluarga Ibnu Jamil dan jenazah ke lokasi pemakaman pada pukul 9 pagi. Ibnu Jamil menjadi salah satu dari 3 orang yang menurunkan dan juga meletakkan jenazah ayahanda ke dasar liang lahat. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, tampak kesedihan menyelimuti raut wajah Ibnu Jamil. Meskipun begitu, Ibnu Jamil berusaha ikhlas menghantarkan sang ayahanda ke tempat peristirahatan terakhir.
Istri dari Ibnu Jamil, Ririn Ekawati, fokus menyaksikan prosesi pemakaman ayah mertuanya. Karena apa gitu mungkin kronologinya seperti apa? Almarhum sakit stroke yang kedua ya saya, yang kedua, dan setelah yang kedua memang kondisinya lebih parah dan ginjalnya juga sudah tidak berfungsi, jadi memang kita baru tahu juga pas di stroke yang kedua itu. Jadi ya sempat dilakukan perawatan, terus setelah itu almarhum minta dibawa pulang ke rumah aja, jadi minta dirawat di rumah. Dan istrinya juga menyetujui, alias ibu saya tuh pas ditanya, kita ngobrol sama-sama, nih nggak apa-apa dirawat di rumah. Terus kata ibu nggak apa-apa, lebih enak katanya menjaga itu. Tapi di berarti ada di rumah itu berapa lama mungkin dari pulang ke rumah sampai dari rumah sakit pulang ke rumah? Ya kurang lebih seminggu. Seminggu ya maksudnya. Keluar dari rumah sakit seminggu. Memang dalam keadaan tidur kah meninggal atau seperti apa Bang itu kemarin Ya, sore? setelah makan siang, minum obat. Siang saya masih ketemu. Siangnya saya masih ketemu, saya temenin makan dan minum obatnya. Ya, pas sebelum sholat asar saya pulang ke rumah. Setelah itu saya dapat kabar baru dari rumah kalau pas habis asar udah nggak ada. Ibu yang menemukannya. Ibaratnya terasa apa gitu, atau mungkin nggak ada keluhan sama sekali dari almarhum? Saya sih nggak ada perasaan apa-apa gitu, cuma memang kan karena kondisi Bapak Haji itu lagi nggak sehat, jadi memang sering butuh jenguk. Jadi saya sama Ririn suka ganti-gantian, kalau saya lagi ada kerjaan di luar kota, Ririn yang ke rumah gitu. Tapi kalau pas Ririn lagi ada kerjaan dan saya lagi kosong, saya yang ke rumah. Kalau dulu lagi kosong, kita sama-sama ke rumah. Cuma memang hari itu rencana kayak kita mau paksain berdua, cuma Ririn tuh masih ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, akhirnya saya duluan gitu. Rencana pas setelah Ririn kerjaannya selesai, dia menyusul. Tapi di saat terakhir sendiri itu berarti didampingi siapa? Almarhum ayah saat terakhir. Oh, iya. Ditemenin sama mama dan adik saya yang paling kecil. Meninggal dalam usia berapa? Meninggal di usia 64. Ada keinginan mungkin dari bapak sendiri. Keinginannya apa dari almarhum? Cepat disampaikan. Sih, Bapak tuh orangnya Masya Allah baik banget, nggak pernah nuntut baik macam-macam ke anak-anaknya. Walaupun saya baru di keluarga ini baru 3 tahun, tapi saya ngerasain banget kebaikan beliau itu luar biasa. Dan beliau nggak pernah nuntut apa-apa dari anak-anaknya. Yang penting paling nggak karena kita memang tinggalnya tidak serumah, dia mintanya kayak sering-sering datang ya, itu aja sih yang sering dia kasih tahu. Dan paling kalau almarhum itu titipnya cuma satu, saudara-saudaranya itu harus pada rukun. Dan memang kalau kita lagi ngumpul, almarhum tuh paling senang banget, apalagi melihat cucu-cucunya. Mereka pada main di rumah, ya meskipun misalnya kita nggak perlu jalan jauh, tapi yang penting kita kumpul aja di rumah, udah senang gitu, makan siang bareng, kita main gitu. Karena kan memang saya mencoba memposisikan diri saya kalau saya udah tua, terus anak-anak udah besar. Ya hiburannya tuh cuma pengen ketemu anaknya aja gitu, nggak perlu ngasih macem-macem gitu. Itu yang sering almarhum bilang sama saya juga, mereka nggak perlu minta ini minta itu, yang penting sering datang kalau lagi kosong jengukin gitu. Kalau ada waktu ya kita ajak main, kita ajak jalan gitu. Ya mungkin itu sih suasana di hari tua dari orang tua saya. Dan alhamdulillah kemarin kita lagi ada semua di Jakarta, kumpul semua, jadi mulai dari proses meninggal
sepakat untuk bercerai. Sandi Aulia dan David Herbowo hak asuh anak bersama. Sidang lanjutan perceraian Sandi Aulia dengan David Herbowo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Sidang Rabu itu mengagendakan pernyataan saksi yang mana dihadirkan dari pihak Sandi Aulia didampingi dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Artis yang berusia 35 tahun itu memilih kakak kandung dan manajernya sebagai saksi untuk memberikan keterangan seputar rumah tangga David Herbowo. Manajer dan kakak Sandi Aulia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Sandi Arifin mengatakan kliennya sudah sepakat untuk bercerai. Walaupun keluarga sempat melakukan mediasi agar perceraian itu tidak terjadi, namun mereka kekeh ingin tetap bercerai. Sebab itu semua sudah disepakati sebelum gugatan perceraian masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi mereka lebih memilih putusan kedua untuk berpisah secara baik-baik dan berkeluarga. Termasuk juga terhadap hak asuh anak itu mereka sudah sepakat karena mereka sudah membuat kesepakatan di luar pengadilan. Jadi intinya minggu depan adalah agendanya kesimpulan. Kita akan siapkan kesimpulan secara tertulis dan kami juga istilahnya dari ini juga mau hadir karena masih kegiatan tidak bisa menemani kakak dan juga manajer. Oke? Ya dari besarnya adalah dari pihak keluarga sudah menyampaikan pertama sudah ada kesepakatan mereka berpisah secara kekeluargaan dan baik-baik, dan keterangan mengenai dari awal pernikahan sampai sekarang sudah bisa rumah. Intinya itu ke Mapolda juga dari pertama kali pernikahan sampai juga sekarang sudah bisa rumah. Jadi hanya itu. Tapi komunikasi Pak Sandi dengan Pak Baik, karena seperti aku sampaikan bahwa mengenai status anak, pemeliharaan anak dan juga hak asuh mereka bersama-sama. Jadi kadang-kadang pergantian ya Kak. Jadi kadang-kadang juga di rumahnya Kak Sandi dan juga kadang-kadang di rumah suami. Tapi kedua saksi ini mengetahui nggak sih Bang cekcokan keduanya sebagai saksi mengetahui nggak? Iya, yang pasti kalau tahu sampai email sudah disampaikan semua di bukan majelis hakim. Tapi kan nggak mungkin kita boleh bukan karena kan seperti dari awal kita mau berpisah secara baik dan kuat. Oke. Sebagai kakak mungkin ada yang disampaikan ke Arif? Ya sebenarnya sedih ya. Maksudnya harapannya sih kan sebenarnya bisa dipertahankan. Tapi kalau memang itu yang terbaik ya kita keluarga dukung. Karena kita udah berupaya juga ya untuk memediasi. Cuma ya apa yang dirasakan ya memang yang dia jalani. Kalau dari kakak perselisihannya mungkin seperti apa? Kita nggak tahu detailnya karena kan mereka yang jalanin rumah tangga sih mereka udah nggak cocok. Berarti kakak mungkin jadi dapat curhatnya Sandi mungkin ya kayak gimana? Ya curhat detail enggak, tapi ya secara garis besarnya aja gimana sih Mas, karena dalam rumah tangga kita juga kan nggak boleh membongkar aib ya gitu. Jadi dia juga menjaga ini suaminya, kebaikan suaminya. Saya juga menghargai itu, apa yang diceritain ya udah saya ampung aja. Kalian menguatkan kesedihan apa sih kalian sebagai kakak terhadap anaknya yang rumah tangganya? Ya. Ada rasa kesedihan apa? Menyayangkan juga nggak sih? Kenapa menyayangkan juga? Ya, menyayangkan lah ya, apalagi udah ada anak kan sekarang. Apalagi udah ada anak dan anaknya masih kecil. Apalagi anak itu kan ditunggu udah lama kan. Cuma ya gimana ya, yang namanya rumah tangga kan kita yang menjalani, dia yang merasakan, jadi kita nggak bisa juga untuk ngejudge, untuk maksain jalanin terus atau gimana, nggak bisa. Karena pengalaman saya berumah tangga ya, tiap rumah tangga itu unik, jadi nggak bisa disamakan gitu. Fine, baik-baik aja buat saya, belum tentu baik-baik aja buat dia gitu, jadi beda. Sejauh ini menguatkan Sandi seperti apa kan? Sandi anaknya sehat-sehat aja, alhamdulillah, ceria-ceria aja, karena David pun juga tipe bapak yang sangat kebapaan banget ya, sayang banget sama anaknya. Jadi kalau untuk hak asuh sih saya rasa mereka akan sama-sama saling menjaga sih, berbagi waktu lah. Oke, cukup. Ya, Kak Sandi nggak hadir kenapa Kak? masih ada kerjaan Mbak. Minggu depan tanggal berapa jadi Mas Sandi? Tanggal 5.
Berita selanjutnya datang dari Badai X Krispatih yang menjadi caleg DPR RI. Musisi Badai X Krispatih berbagi cerita tentang perjalanannya, yakni perjalanan politik sebelum mencalonkan diri menjadi Bacalek DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Badai X Krispatih mengaku banyak partai politik yang menawarinya untuk bergabung menjadi kader serta maju menjadi anggota DPR RI. Badai X Krispatih ini sebelumnya sangat siap. Alasan Badai menolak bergabung karena ia belum memiliki tujuan jika sudah terjun ke politik, serta belum mendapatkan restu dari sang ibunda. Mantan keyboardis Krispatih ini pun sudah siap secara jasmani dan rohani untuk terjun ke politik di tahun 2019. Badai pun menceritakan meski banyak tawaran dari parpol untuk menjadi caleg, namun ketika disodorkan program kerjanya justru banyak yang mundur. Cara pemikiran, saya memang sudah siap sejak 2019. Cuma memang itu yang menjadi halangan karena satu izin orang tua, yang kedua kesiapan program, dan yang ketiga banyak parpol-parpol yang menawarkan ke saya juga sebenarnya tidak terlalu mensupport apa yang saya programkan. Karena mungkin kan isu yang saya bawakan adalah isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman dan juga kehidupan yang layak terhadap industri musik Indonesia. Jadi mungkin ya isu ini kan bukan isu yang besar dalam arti isu yang banyak dibahas. Tapi kalau ini bisa diselamatkan, ini adalah menolong banyak orang, termasuk seniman-seniman Indonesia. Dan itu menjadi keresahan Mas Badai selama ini. Nah Mas, sampai akhirnya klik gitu untuk di 2024. Ya. Kenapa nggak, maksudnya dari 2019 maksudnya selain alasan tadi Ibu itu? Jadi sebenarnya gini, di akhir tahun 2022 juga saya pernah dihubungi juga oleh salah satu parpol. Lagi-lagi saya tawarkan konsep pemikiran saya, itu tidak ada kabar berita, ya, tidak ada info-info lebih lanjut. Tiba-tiba saya sudah nggak mau lagi. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalau memang saya tidak punya jalur untuk mengajukan program ini, akhirnya saya memutuskan ya udah saya bergerak dari luar saja. Tapi pada saat akhir 2022 teman-teman PSI memberikan saya kesempatan dan meminta saya untuk maju di DPR RI. Saya langsung bilang bahwa program saya adalah spesifik untuk perlindungan karya cipta, memajukan musisi dan membentuk lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi. Nah, akhirnya mereka mau support dan mereka mau berjuang bersama. Jadi saya pikir saya tidak mencari kendaraan politik, tapi saya mencari rumah untuk berjuang. Nah, PSI menyediakan hati, menyediakan waktu dan tenaga untuk menjadi rumah perjuangan di masyarakat. Kesiapan mental sendiri gimana? Artinya kan udah mendekati. Iya. Sejauh ini gimana? Ya saya sudah siap sih. Saya sudah siap secara jasmani, secara rohani, saya sudah siap karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya niat baik untuk pertama menolong banyak teman-teman saya yang resah dan tidak punya kesempatan untuk bersuara. Ada yang takut, ada yang nggak mau ribet, ya, ada yang mereka resah tapi mereka udah bodoh amat gitu ya. Nah, saya sedih aja melihat keadaan ini. Daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan, kita harus masuk di dalam sistem. Ya, karena kalau kita hanya berkuar-kuar di luar, bukannya tidak bisa, tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah, kita harus masuk dalam regulator itu jika dipercaya oleh rakyat. Kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam, tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas dapil mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas, ini respon seniman maksudnya yang mensupport Mas Badai gitu untuk memperjuangkan hak cipta selama ini. Ya. Ketika tahu Mas Badai maju untuk DPR RI, seperti apa responnya Mas? Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih dah lu ini memberanikan diri nih. Kedua ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga ya biasalah, semua kan ada pro dan kontra. Ya, jadi saya menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk duduk di pemerintahan.
Yang kontranya seperti apa Mas? Kalau boleh tahu? Ya kontranya kan karena tidak terbiasa dengan dunia politik. Ya. Ya kan. Mungkin politik bagi mereka adalah ya tanda kutip banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal yang sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan oknum. Bukan dunia politiknya, tapi ya politisinya yang memang ya oknum-oknum politisi yang memang tidak bekerja dengan baik. Sehingga itu menjadi presiden buruk bagi banyak orang. Mas setelah memutuskan Sendiri bagaimana Bang? Apakah dengan masuk ke politik, Bang Made tetap musiknya tetap berjalan kan seperti apa? Sampai hari ini masih bermain musik, masih bikin lagu. Saya lagi menyiapkan tim song untuk kejuaraan dunia di Bali yang Indonesia merupakan tuan rumah. Saya juga sedang memproduksi juga, gitu kan. Sambil saya memang menjalankan kewajiban saya untuk bersosialisasi. Saya kemarin belusukan di pasar, habis saya belusukan di pasar, saya ke studio, saya bikin musik. Jadi ya seorang Bada tidak bisa meninggalkan musik. Nanti kalau misalkan saya duduk di parlemen, ya saya tetap bikin lagu. Mungkin beda. Saya nggak terlalu bisa punya waktu untuk mensupervisi aja. Saya kasih ke teman-teman saya yang lain untuk menjadi tim supervisi. Mas Bade kan? Berita selanjutnya, HUT ke-50, God Bless rilis album antologi. Musisi Bade X Chris dan penata musik album antologi ada Mas Tohpati. Serta yang terakhir perwakilan dari manajemen God Bless, Mas Denny MR. Wartawan tua ini. Anak 90-an pasti selera musiknya dipengaruhi oleh Denny MR karena membaca Hai, kita percaya saja apa yang dikatakan dia. Boleh tepuk tangan sekali. Grup band rock legendaris tanah air God Bless resmi meluncurkan album terbarunya antologi dengan aransemen orkestra yang mana memperingati hari ulang tahunnya yang ke-50. Para personil God Bless yang terdiri dari Ahmad Albar sebagai vokal, Ian Antono sebagai gitar, Dono Fatah bass, Abadi Sosema sebagai keyboard, Fajar Sutrisna sebagai drum, ini mengatakan album itu dikemas dengan istimewa dengan sentuhan aransemen orkestra yang dikomandoi Tohpati. Fajar mengapresiasi keterlibatan Tohpati untuk album antologi God Bless dengan sentuhan orkestra membuat lagu-lagu mereka terdengar sangat megah. Sentuhan orkestra pada album itu turut mewarnai memperkuat daya matches lagu-lagu hit God Bless sejak era 70-an. Dikomandoi Tohpati, seluruh lagu yang telah diaransemen ulang ini direkam bersama dengan diiringi orkestra dari Republik Ceko, pemenang Grammy Award Crazy Symphony Orchestra. Yang direncanakan insya Allah artinya bulan November tanggal 10 nanti. Ini suatu yang artinya perjalanan yang cukup panjang yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik. Karena ini suatu pengalaman yang panjang buat kita, terutama sekali kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk berkolaborasi dengan Mas Tohpati yang nanti sebagai konduktor dari orkestranya. Tidak mudah tentunya buat kita, God Bless, yang sebelumnya belum pernah kita jalankan. Kita sering artinya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orkestra, ADMS, dan beberapa pemain-pemain dari Jogja juga. Tapi kali ini God Bless merayakan pesta yang ke-50 tahun, full 12 lagu atau mungkin juga lebih
Karena 12 lagu itu kita kerjakan semuanya bersama Topati Orkestra. Dan mudah-mudahan ya harapan kita semua bisa berjalan baik. Idenya dari mana nih Om Yan? Idenya dari mana? Apa menggarap album ini sebagai momentum 50 tahun? Ya, kalau idenya sebetulnya setiap grup-grup di luar sana ya yang udah sukses itu biasanya jalan terakhirnya adalah membuat lagu yang diiringi dengan orkestra. Dan di sini kesempatan saya pikir siapa ya konduktornya ya, arrangernya. Saya pilih Topati karena saya sering mendengar dari apa yang telah dikerjakan dia itu kalau dipadukan dengan musik-musik God Bless yang berbau rock dan klasik ya. Makanya kita pilih Topati kan terbaik. Kenapa memutuskan untuk merilis ulang dan merekam lagu lama? Oke, baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan gue Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.